Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat berkumpul kembali melakukan aktivitas kita seperti biasa dalam acara Kurma Ajwa, ya, kuliah Ramadan Ahli Sunnah wal Jamaah, yang pada hari ini itu bertemakan tentang literasi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, hari ini bersama saya, nama saya Fadli Abbas, nama Instagram saya Fadli20 ya. Barangkali ada yang mau follow ya. Jadi silakan. Dan di sebelah saya ada Abang ya. Apa ya namanya ya? Senior. Lebih sesepuh lah. Ya, senior saya ya, dimana saya bisa berdiri di sini, duduk seperti ini tegak ya, walaupun di sini deg-degan ya, karena di sana pasti keluarga saya nonton ya. Di rumah udah ini Bang, udah rame ini. Mulai makanya kan tuh. Saya jadi grogi nih kan. Ya udah, di sini bersama senior saya. Boleh kenalkan diri, Bu? Gimana? Langsung apa? Kenalan diri dulu aja. Kenalan dulu. Oh ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Terima kasih kepada Abang Fadli beserta teman-teman yang sudah mengundang saya untuk apa istilahnya, kita sebatas diskusi mungkin ya. Kita diskusi, belajar bareng Ya. sembari mengisi waktu puasa kita. Istilahnya kita ngabuburit lah sore hari ini. Baik, kalau misalnya untuk sekarang saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Ferus Katamami. Saya orang asli Jakarta, tinggal di Jakarta Utara. Untuk saat ini saya aktif sebagai pimpinan redaksi di geopelajar.id. Apalagi nih? Ya, lanjut apa? Ya. Lanjut. Ya mungkin barangkali seperti itu. Mungkin Instagram kali Bang. Kalau Instagram, mungkin cewek-cewek di sana kan yang kita yang lagi nungguin. Ya, Instagram saya @hoyrreski. Terus juga Instagram di Geopelajar juga geopelajar.id. Jangan lupa teman-teman pelajar khususnya untuk follow ya, untuk update perkembangan masalah-masalah seputar pendidikan dan kepelajaran. Oke, terima kasih kepada Bang Eki ya, panggilannya Bang Eki kalau saya gitu. Banyak panggilannya, ada Abang Ganteng ya kan, Abang Manis ya. Yang penting jangan Abang Baso aja. Ya. Oke, mungkin judul atau tema hari ini tuh bertepatan dengan posisi Bang Eki pada hari ini. Ya, Bang Eki sendiri di sini sebagai pimpinan redaksi dari Geopelajar, ya, yang mana hari ini kita membahas tentang literasi di zaman Rasulullah. Oke, mungkin langsung kita masuk ke pembahasan aja kali ya, Bang. Mungkin teman-teman rekan-rekan dan rekan kita di rumah itu penasaran, ya, apa sih yang namanya literasi itu? Walaupun dulu dari saya dan teman-teman itu Bang pernah mengikuti yang namanya 1 juta pelajar menulis. Ya, jadi apakah 1 juta pelajar menulis itu termasuk dari literasi atau dalam bidang apa, nanti bisa Abang jelaskan. Mungkin dari sekarang saya kasih waktu untuk Bang Eki untuk menjelaskan tentang literasi itu seperti apa dan bagaimana. Terima kasih kepada Abang Fadli. Kalau bicara masalah literasi itu, kalau misalnya pemahaman saya itu apa, semacam seputar wadah ataupun kemampuan kita dalam hal apa, dalam ke dunia ke tulis menulis membaca. Itu lebih kepada ini sih, kalau menurut saya lebih pada mengembangkan ekspresi kita sekaligus memperkaya wawasan, istilahnya memperkaya wawasan, memperkaya ilmu. Yaitu memperkaya ilmu itu melalui apa? Ya melalui membaca, menulis. Itulah semacam gambaran sederhana seputar literasi. Nah, literasi itu bisa, ini tadi seperti dijelaskan, bisa membaca, menulis, atau aktivitas-aktivitas yang sekiranya
bisa menambah wawasan dari teman-teman semua. Itu semacam literasi seperti itulah gambaran sederhananya. Itu sih. Kalau misalkan kan di sini kita mengangkat tema itu literasi di zaman Rasulullah. Bisa nggak abang contohin salah satu sahabat yang mungkin tingkat membacanya atau menulisnya itu tinggi pada zaman Rasulullah? Jadi ini kalau misalnya untuk di zaman Rasulullah, sebelum kita masuk ke pembahasan masalah siapa tokohnya itu, ini ada sebuah istilah pemaparan yang sangat harus diketahui sama teman-teman juga, karena ini menyangkut masalah literasi. Nah, ketika pada zaman Rasulullah itu literasi itu merupakan sebuah hal yang esensial di khazanah intelektual Islam, di mana Islam sampai sekarang ini tuh berkembang pesat itu melalui literasi, melalui sebuah karya-karya, melalui sebuah pemikiran yang kemudian dikaji, dibaca, lalu ditelaah, dipelajari hingga sampai saat ini. Nah, jadi itulah literasi mengapa pentingnya di khazanah intelektual Islam. Dan juga bicara masalah sejarah literasi di zaman Rasulullah, sebenarnya kita ketahui sejak dahulu masa sebelum turunnya Islam, yaitu masa jahiliyah, di mana Rasulullah itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dari wahyu tersebut turun Quran surat Al-Alaq dari 1 sampai 5, di mana teman-teman sini juga semuanya mungkin sudah pada tahu ya, bahwasanya Al-Alaq itu dibunyikan seperti ini. Suratnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dimana kalau misal kita perhatikan di ayat tersebut, di ayat pertama ada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, bahwasanya di situ wahyu yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril itu yaitu perintah untuk membaca. Perintah untuk membaca. Nah, membaca apa? Ya, membaca macam-macam. Bisa membaca cuman untuk di zaman Rasulullah itu perintah membaca itu kalau misalkan dilihat dari ayatnya turun, asbabun nuzul istilahnya, asbabun nuzul itu ketika itu Rasulullah itu dia sering merenung, dia sering membaca keadaan sekitar, di mana membaca kebiasaan adat orang-orang jahiliyah pada saat itu, hingga dia merenungi, lalu Rasulullah bertahanus di Gua Hira sehingga turunlah wahyu yang berupa surat Al-Alaq tersebut. Nah, ya, adapun di sana tertera perintah untuk membaca. Mungkin gini bang, mungkin teman-teman di rumah itu punya pertanyaan ya, seperti ada yang bertanya dalam saya itu, kenapa Allah lebih memerintahkannya itu ke fokusnya ayat pertama itu untuk membaca, tidak seperti untuk bekerja, mencari nafkah dan segala macam. Bisa dipaparkan coba? Ya. Kalau misalkan perintahnya itu kenapa harus membaca ya? Yeah. Karena memang kalau misalkan mengacu kepada turunnya ayat tersebut itu ya lagi-lagi ketika zaman jahiliyah itu merupakan zaman yang ya istilahnya kalau misalkan menurut bahasa kita zaman kebodohan, dimana sebelum lahir Rasulullah pun ada istilah di sana juga sangat mengkhawatirkan ya, dimana buruk lah istilahnya, buruk kehidupan di sana ya, yang mabuk-mabukan, perzinahan, yang dimana juga perempuan itu juga kurang mendapat haknya istilahnya, tidak diperlakukan sebagaimana kita alami seperti sekarang. Nah, itu mengacu pada perintah untuk membaca itu. Cuman di dalam konteks dari wahyu ya, dari surat Al-Alaq itu membacanya itu dia tidak disertakan objeknya, membaca apa gitu ya. Akan tapi di sana hanya perintah membaca, objeknya bisa bermacam-macam. Bisa membaca huruf, bisa membaca tulis, bisa ya macam-macam lah, termasuk membaca sebuah keadaan. Mungkin karena dampak positif dari membaca itu banyak, makanya ya, Allah itu memerintahkan tidak menunjukkan dalam satu subjek,
Ya. Makanya diumumkan kita boleh baca yang segala macam seperti itu ya Bang. Ya. Makanya di sini tadi Bang Edi menjelaskan bahwa pentingnya akan membaca itu sangat luar biasa. Bahkan Allah menurunkan ayat pertama kali di Gua Hiro itu dengan surat Al-Talaq ayat 1 sampai 5, yang mana ayat pertama itu perintah untuk membaca. Oke, ada lagi Bang? Nah, selanjutnya di dalam surat Al-Alaq tersebut kan pertama itu ikra untuk membaca ya, untuk membaca secara umum. Akan tetapi kalau misalkan kita mengacu ke ayat selanjutnya di ayat ketiga sampai keempat, ikra wa rabbuka akram alladzi 'allama bil qalam, yang dimana di situ terdapat dua konteks. Yang pertama ikra dalam hal membaca untuk diri sendiri, artinya membaca untuk wawasan kita. Nah, yang kedua ada ikra yang konteksnya itu alama, yaitu menyampaikan kepada seseorang. Nah, menyampaikan soal artinya di sini ilmu yang sudah kita dapat kita ajarkan lagi kepada orang lain. Nah, ini konteks dari membaca, yang dimana di ayat di wahyu pertama ini sangat benar-benar ditekankan untuk membaca. Nah, jadi seperti itu. Mungkin bisa diambil kesimpulan dari yang tadi itu, membaca untuk diri kita sendiri itu yang dimaksud agar apa yang kita ucapkan dari mulut kita itu tidak sembarangan. Nah, ya sekarang kan banyak ya Bang ya, karena asal jeplak, asal mengucap, wah akhirnya ujung-ujungnya polisi, ya kan? Itu bahaya itu. Makanya tadi aku bilang untuk wawasan diri kita sendiri agar setiap ucapan yang kita omongkan itu bermakna atau bermanfaat bagi orang lain. Nah, selain daripada membaca gitu Bang Fadli, daripada membaca di sana juga diterangkan bahwasanya ada ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya di sini ada sebuah perintah bahwasanya ketika membaca kita langsung Allah menegaskan untuk menyertakan namanya untuk membaca. Nah, kan tapi dalam konteks dari kaidah-kaidah tafsir bahwasanya dalam melakukan membaca mengucapkan asmaullah itu tidak hanya pas membaca, akan tapi segala aktivitas, segala apa yang kita lakukan itu harus kita sertakan asmaullah, bismi rabbikal ladzi khalaq atau bismillahirrahmanirrahim. Jadi segala sesuatu tindakan kita harus diawali dengan kalimat asmaullah. Nah, jadi seperti itu. Jadi di satu sisi juga selain kita untuk memperkaya pembacaan kita, wawasan kita, juga kita juga harus seperti yang sudah disampaikan Abang Fadli, bahwasanya juga ketika kita untuk melontarkan sebuah ucapan, melontarkan sebuah perkataan juga harus diperhatikan baik-baik, karena memang dari kata-kata kita yang kita keluarkan mungkin bisa melukai hati orang, gitu. Makanya kita harus juga perhatikan baik-baik dari situ. Nah, itulah pentingnya pemahaman literasi. Mungkin ini ada yang bertanya lagi tadi tentang fungsi literasi pada zaman sekarang itu seberapa besar gitu. Untuk zaman kita yang era milenial itu fungsi literasi itu seberapa besar menurut Abang? Kalau menurut saya, kalau misalnya untuk literasi pada zaman sekarang dibilang penting pasti penting. Karena memang kalau misalkan mengacu pada sejarah, bahwasanya Islam ataupun Islam maupun agama-agama yang lain termasuk dalam hal bernegara, bermasyarakat juga penting yang namanya literasi. Karena memang kalau mengacu pada zaman sekarang, literasi itu sekarang udah banyak caranya lah istilahnya. Ada banyak wadahnya, ada banyak aktualisasinya. Seperti ada literasi digital, ada literasi yang berhubungan kebudayaan, ada literasi yang berhubungan dengan ya masih biasa seperti dunia tulis. Tapi kalau misalkan untuk zaman sekarang ini sangat penting karena memang literasi pada saat ini itu sebagai wadah untuk kita untuk berekspresi. Kalau misalkan kita ingin menyikapi sebuah isu-isu atau situasi nasional yang sedang marak terjadi sekarang, kita bisa menyampaikan pendapat kita melalui tulisan. Nah, atau juga kita juga sebagai untuk merekam dokumentasi. Tapi merekam dokumentasi bacaan-bacaan kita. Kalau misalkan saya dulu ingat
waktu menjadi mahasiswa itu sering sekali dididik untuk ketika kita sudah membaca itu diaktualisasikan, baca diterapkan. Kenapa? Karena nggak semua dari kita itu kalau misalkan baca ya cuma sekedar membaca langsung ingat gitu, atau ingatan kita lama lah. Tapi kalau misalkan sambil ditulis, sambil dilaksanakan, sambil diaktualisasikan, insya Allah kita juga bisa gampang lah istilahnya. Kalau misalkan memang ingin membuka kembali pemikiran-pemikiran kita. Nah, kalau misalkan itu juga saya juga ingat ketika kutipan-kutipan dari buku Pram ya, Pram di Bumi Manusia itu bahwasanya di sana banyak bukan perintah sih istilahnya, anjuran-anjuran untuk menulis untuk keabadian, menulis untuk melestarikan pemikiran. Nah, kalau misalkan untuk zaman sekarang ya kalau penting ya sangat penting juga. Karena itu ya menyangkut masa depan kita sebagai masyarakat dan juga kemajuan kita secara pribadi. Oke. Mungkin yang bisa saya tanggap dari omongan Bang Eki itu ada pepatah yang berkata, mungkin kalau salah ya dibenerin ya Bang. Kalau gajah mati itu meninggalkan gading, kalau harimau mati meninggalkan taring ya, apa belang ya? Belang ya. Nah, kalau manusia itu meninggalkan nama. Meninggalkan hutang. Manusia meninggalkan nama. Iya, bisa meninggalkan nama. Seperti tadi Bang Eki bilang, untuk keabadian kita, misalkan kita nanti sudah meninggal ya, itu kalau kita memiliki tulisan atau sebuah karya itu pasti dikenang ya. Mungkin nanti saya akan menanyakan, ada nggak buku yang paling berkesan dari Bang Eki dari sejarah Islami atau non Muslim, atau ya mungkin buku-buku yang sering Bang Eki baca sehingga dari diri Bang Eki sendiri ini menjadi panutan kalau saya ini harus lebih banyak literasi ya. Kalau misalkan untuk buku yang paling berkesan untuk saya itu buku, kalau misalnya fiksi ya, buku fiksi itu saya kenal yang paling berkesan itu Dunia Sofi. Nah, Dunia Sofi itu sembari yang menceritakan masalah kisah fiksi, tapi di sini menjabarkan sebuah ilmu pengetahuan, di mana novel tersebut juga membahas masalah filsafat. Nah, itu yang sering akrab lah di dunia mahasiswa khususnya ya, pasti mengenal buku tersebut. Nah, itu kalau misalkan untuk fiksi. Kalau misalkan untuk buku-buku yang kontemporer seperti sekarang, apa ya? Paling ya seperti kayak buku-buku kayak Pak Pram, kemudian Ataturk, terus buku-buku dari dari sejarawan, mungkin teman-teman juga tahu buku api sejarah. Nah, saya juga berkesan juga dengan buku tersebut. Terus kalau misalkan untuk buku yang lain mungkin tergantung minat dari masing-masing ya. Kalau misalkan saya awal mula bangkit sih, maksudnya minat ya, mulai ada minat itu dari baca buku-buku fiksi sih, karena memang untuk pola awal sih kadang kita jangan terlalu baca buku-buku yang agak-agak berat agak tebel, tapi istilahnya buku yang sekiranya bisa merefresh otak kita lah, merefresh otak kita sekaligus juga memperkaya bahasa yang di dalam buku tersebut. Mungkin sih seperti itu. Nah, kalau saya punya cerita nih. Kenapa saya suka baca itu dulu ketika saya masih kecil, sekitar kelas 3 atau kelas 2 gitu. Saya itu seneng banget sama kartun Naruto. Oh gitu? Iya, akhirnya saya suatu hari itu sama orang tua saya pergi ke Indomaret. Wah, saya nyebut merek nih, ke suatu tempat pembelajaran. Nah, saya lihat komiknya tuh. Nah, mulai dari situ dah saya mulai demen banget sama namanya baca. Walaupun pertama saya baca komik itu saya bingung. Karena kan kalau komik tulisannya ada 2 nih, kanan kiri. Nah, ini dari mana nih? Yang kanan dulu yang dibaca atau yang kiri dulu? Tapi ya itu mungkin salah satu jalan bagi saya untuk membaca. Walaupun kalau baca yang tebal-tebal saya belum bisa lah, belum bisa. Jadi saya pertama baca tapi lama-lama bosen gitu kan ya. Jadi mungkin nanti ada tips lah atau gimana agar kita demen lah baca. Apalagi saya sendiri sebagai mahasiswa dan teman-teman IPNU dan IPPNU yang masih pelajar ya, walaupun dalam kondisi seperti ini kita mendapatkan sebuah tips dari Bang Eki gimana cara membaca yang baik biar nggak bosen, atau ada temenan yang buat
apa membaca gitu ya, mungkin itu sih. Tips ini ya. Iya. Kalau misalnya untuk tips untuk sekiranya nggak gabut, nggak bosan ketika kita baca buku, yang pertama apa ya? Jangan jadikan itu sebagai beban lah. Istilahnya kita baca sekedar ya santai lah, santai untuk mengisi sehari. Kalau misalkan gabut ya udah gitu, bisa ditutup, bisa dilanjutkan di kemudian hari lah, bisa di waktu yang lain lah. Ya. Yang penting sih kalau misalkan untuk baca itu ya, kalau misalkan saya sih biasanya kalau nargetin kalau lagi minum baca buku itu sehari 1 halaman, minimal 1 halaman. Target 1 halaman, sehingga di sana bisa nyicil lah. Ya, jadinya kalau misalkan 1 halaman itu balance, kita nggak terlalu sedikit banget, juga nggak terlalu cepet lah gitu. Di balance aja, karena memang kalau misalkan untuk baca itu jangan sekedar baca sih, kalau menurut saya ya jangan sekedar baca kan, tapi juga dipahami maknanya, dipahami bahasanya. Kadang penulis itu kadang dia mengeluarkan sebuah ekspresinya atau mengeluarkan sebuah perasaannya itu kadang di tulisan-tulisan tersebut. Nah, jadi kalau misalkan untuk baca tuh jangan cepet lah, istilahnya ya santai aja, relax, dan juga posisi kita juga kadang. Kalau misalkan posisi kita lagi tiduran, pegel nih leher kan gitu kan. Karena kalau tiduran kelewatan kitanya. Kalau sampai tidur beneran. Tiduran gitu. Ya. Iya. Artinya kalau misalkan untuk tips membaca yang pertama ya relax. Nah, juga kita pahami posisi posisi diri kita juga sih. Kadang kalau misalkan kita bacaan buku yang berat, kita juga harus siap juga gitu. Kita harus mempersiapkan diri, seenggaknya kita ada niat lah ya. Kita udah niat, kalau misalkan udah niat tuh pengen baca buku nih gua, udah baca gitu kan. Tapi kalau misalkan ngomong enggak ya kesannya kayak terpaksa gitu. Kadang gak nyerap juga di otak lah gitu kan. Kadang juga ada tulisan yang kita sendiri nggak kuat untuk mencerna, jadi ketika udah baca udah gua nggak sanggup gitu kan. Iya, jadi nyerap tengah jalan kan, akhirnya ya ditinggalin begitu aja gitu. Nah, jadi gitu teman-teman semua. Makanya kalau misalkan untuk tips ya, yang pertama kalau misalkan dari saya, ketika misalkan sudah baca, apalagi misalkan buku yang sekiranya yang istilahnya yang berbasis ilmu pengetahuan, ya meskipun memang pada umumnya kan buku-buku memang ada tapi kalau misalkan untuk kepentingan materi perkuliahan atau materi untuk untuk kepentingan wawasan kita, jangan lupa untuk ditulis teman-teman, karena memang kadang kita memori bukannya merendahkan gitu, cuman kadang memori kita tuh masing-masing orang kan kadang berbeda-beda. Yeah. Ada yang bisa sekali baca langsung nyangkut di kepala, ada yang langsung hilang. Nah, makanya ketika setelah baca alangkah baiknya langsung dituliskan. Nah, juga tips juga nih buat teman-teman yang sekiranya pengen bergelut di dunia tulis menulis. Nah, sebenarnya di dunia tulis menulis itu nggak terlalu mengedepankan bakat sih kalau menurut saya. Karena kalau misalkan dunia tulis menulis itu lebih kepada istimror, istilahnya terus menerus, pembiasaan. Terus menerus artinya Kelanjutan terus menerus. Nah, jadi dia butuh pembiasaan sih, pembiasaan untuk tulis menulis. Kita nggak terlalu mengedepankan bakat sih, meskipun memang bakat memang penting. Cuman kalau misalkan untuk teman-teman yang sekiranya pemula, jangan pernah beranggapan wah kayaknya gue nggak ada bakat buat tulis menulis nih, kayaknya susah buat ini. Nah, itu pemikiran seperti itu kalau bisa jangan jangan sampai nempel di kepala lah. Tapi bagaimana cara kita sudah membiasakan diri seenggaknya menulis lah. Menulis itu biasa, mau menulis apa kayak, mau menulis seputar ekspresi kita mengenai apa, atau kita sedang menanggapi sesuatu, misalkan kayak konten prank yang YouTube yang lagi sekarang kan, yang lagi sampah itu kan, kita bisa menanggapi hal tersebut melalui tulisan. Kalau misalkan daripada takut di-share ke sosial media, mending ditulis di buku aja ya. Tulis aja untuk data pribadi juga, misalkan ada pengalaman ya. Terus juga jangan takut salah juga, kita jangan takut salah karena memang sebagian dari kita kan mayoritas mungkin dari teman-teman semua kan sini pelajar, jadi jangan takut untuk salah. Kalau misalkan salah ya juga wajar ya. Karena memang posisi kita juga masih pelajar ya. Mungkin dari misalkan kalau misalkan udah terdapat kesalahan, kita bisa
memperbaikinya. Kita bisa belajar ulang dari situ.